Halo, selamat datang di kanal Ibas Berkibar Official. Sebelum menyaksikan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga lonceng. Berjuang dan bersama Irwan Bahri Syam. Selamat. Kabupaten Luwu Timur dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang luas. Selain memiliki kandungan mineral tambang biji besi atau nikel dan memberikan sumbangsi PAD terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, daerah ini juga memiliki seorang wakil bupati yang mempunyai cerita unik dalam kehidupan keluarga. Selain sukses menjalankan tugas kepemimpinan dalam pemerintahan, ternyata tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga juga dijalankannya selama 10 tahun usia perkawinannya. Kami mengajak pemirsa Makassar TV mengenal sosok Irwan Bahri Syam dan keluarga lebih dekat. Ternyata ia juga punya cerita unik akan nama populer Iwan Brebes dan memiliki cita-cita besar yang memacu semangat Irwan untuk tetap eksis di pemerintahan. Cita-cita apakah itu? Mari kita ikuti kisahnya dalam program Newsmaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Irwan Bahri Syam, STIPM, dan istri saya Dr. Ani Nurbani beserta seluruh anak-anak saya yang berjumlah 4 orang. Keseharian saya selain sibuk menjalani aktivitas rutin sebagai wakil bupati bersama dengan masyarakat, sekaligus juga saya bersama dengan ibu mengurusi keluarga. Terkait dengan nama yang banyak
disebutkan oleh masyarakat, yaitu Iwan Brebes. Nama ini juga memang menjadi nama yang menurut saya nama yang fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena sejak di dunia kampus kemarin, nama Iwan Brebes ini sudah melekat kepada saya. Entah apakah karena Brebesnya ini setiap ada urusan yang saya lakukan beres bersama dengan teman-teman, atau entah seperti apa. Yang pasti bahwa nama Iwan Brebes ini sudah melekat kepada saya, dan nama inilah yang banyak diketahui oleh masyarakat, terutama di kalangan anak-anak muda, bahwa Iwan Brebes itu yaitu Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur. Nama istri saya yang tercinta ini adalah Ibu Dr. Ani Nurbani. Dan keserian daripada istri saya ini, selain sebagai ibu PKK, mendampingi saya setiap melaksanakan tugas aktivitas di tengah-tengah masyarakat, sekaligus istri saya ini merupakan ibu daripada anak-anak kami tercinta, yang mana tanpa istri saya ini, ya, saya terus terang tidak bisa berbuat banyak, ya. Karena ya istri saya yang tercinta ini betul-betul sangat membantu bagaimana anak-anak kami bisa tumbuh menjadi besar, menjadi anak yang soleh dan soleh. Tugas saya sebagai pelayan masyarakat dan juga sebagai orang tua daripada anak-anak kami dan suami daripada istri tercinta, saya berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan waktu yang ada. Nah, kalau melihat apa yang menjadi skala prioritas antara melayani masyarakat dengan keluarga, terkadang saya lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan keluarga. Dan kepentingan keluarga terkadang saya serahkan sepenuhnya kepada istri saya tercinta. Karena kenapa? Istri saya paham betul apa dan bagaimana yang harus kami lakukan untuk keluarga kami. Sehingga ibu juga terkadang memberikan saran, masukan kepada saya untuk lebih banyak mengurus dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat, terutama yang membutuhkan. Tanpa ibu, tanpa istri saya tercinta ini, saya tidak berarti apa-apa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena hampir sebagian besar apa yang menjadi perjalanan hidup saya ini, semuanya memberikan arti tersendiri atas apa yang menjadi saran masukan daripada ibu kepada saya, termasuk hal-hal yang sifatnya prinsip, hal-hal yang sifatnya mengambil suatu keputusan yang cukup berat. Saya terkadang mendiskusikan, membicarakan dengan ibu, ya, sehingga alhamdulillah dengan saran dan masukan ibu, istri saya yang tercinta ini, ya, terkadang saya mendapatkan jawaban yang cukup luar biasa dan memberikan arti dan makna tersendiri bagi yang saya berikan keputusan tersebut. Itulah yang membuat saya mengatakan bahwa tidak salah kalau mengatakan bahwa di belakang laki-laki sukses itu ada seseorang yang luar biasa perannya, yaitu ibu atau istri yang tercinta. Saya Dr. Ani Nurbani, lengkapnya Dr. Ani Nurbani Mars. Saya adalah istri dari Bapak Irwan Bahri Syam, STIPM, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur. Sehingga saat ini otomatis saya berprofesi sebagai Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Di samping itu, saya juga adalah seorang ibu dari 4 orang anak. Lebih tepatnya 3 orang putra dan 1 orang putri. Saya menikah dengan Bapak
Wakil Bupati Bapak Irwan itu sudah sekitar 10 tahun. Suka duka itu pasti ada. Bahkan saya kadang lupa yang mana lebih banyak ya, sukanya atau dukanya. Mungkin karena saya menjalani dengan orang yang saya rasa tepat, sehingga semua terasa suka. Artinya meskipun ada duka yang kami lewati, tetapi karena selama ini kami selalu menghadapi bersama-sama, mencari solusi bersama-sama, dan melalui sesuatu yang kadang orang bilang mengarungi rumah tangga itu adalah hal yang luar biasa atau hal yang penuh rintangan, tetapi bagi kami melalui dengan penuh sukacita. Bahkan alhamdulillah saya merasa bahwa sebagian besar dari perjalanan hidup saya bersama Bapak selama kurang lebih 10 tahun itu adalah kebahagiaan semuanya. Saya berusaha untuk memanfaatkan semua waktu yang saya miliki itu semaksimal mungkin, sebermanfaat mungkin. Dalam hal ini sebagai tugas saya sebagai ibu apalagi mendampingi Bapak, bukan berarti hanya mendampingi Bapak dalam urusan pekerjaan, tetapi saya harus bisa meyakinkan Bapak merasa tenang bahwa urusan rumah tangga, terutama urusan anak-anak itu baik-baik saja, sehingga beliau bisa fokus untuk mengurus masyarakat, mengurus pemerintahan. Nah, peran saya di situ, bagaimana saya bisa meyakinkan beliau bahwa anak-anak beliau ini insya Allah akan baik-baik saja. Hal yang paling penting dalam keluarga, kasih sayang ya. Kalau menurut saya kasih sayang, karena dengan adanya kasih sayang, dengan rasa kasih sayang yang terjalin dalam keluarga itu, kita bisa melakukan apa saja, dan itu menjadi sebuah tenaga atau energi yang besar untuk kita melakukan apa saja. Artinya begini, Bapak, meskipun secapek apa Bapak, selelah apapun Bapak, pada saat beliau tiba di rumah, karena kasih sayang yang besar kepada keluarga, maka rasa lelahnya itu mungkin akan hilang. Tidak akan membatasi beliau dengan segala sesuatu aktivitas yang beliau lakukan keluar untuk tetap mencurahkan kasih sayang kepada keluarga, kepada saya, istrinya, dan kepada anak-anaknya. Sayang dong, sayang sekali malah. Sedikit saya cerita ya. Sayang saya ke Bapak itu bisa dikatakan sangat besar, bahkan mungkin tidak bisa terukur. Contohnya begini, banyak orang yang berkata bahwa kamu kan seorang dokter, sayang kalau harus meninggalkan profesi kamu sebagai dokter hanya untuk sekedar menjadi ibu rumah tangga. Tetapi dalam perjalanan saya, meskipun awalnya saya tahu mungkin orang tua saya agak sedikit kecewa karena kenapa saya harus memutuskan meninggalkan profesi saya mungkin untuk sementara ya, dan hijrah ke Luhut Timur untuk mendampingi beliau, mendampingi Bapak. Tapi saya merasa bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya tahu Bapak ini adalah orang yang sangat luar biasa. Bapak ini, suami saya ini adalah orang yang mempunyai cita-cita yang sangat mulia, mempunyai begitu banyak keinginan untuk mengabdi, khusus buat Luhut Timur ya. Kalau kita bicara skala besarnya, bahkan dia punya cita-cita bukan hanya untuk Luhut Timur, tapi untuk Sulawesi Selatan, bahkan untuk Indonesia ini. Dan beliau mulai dari Luhut Timur. Nah, sayanglah rasanya, saya merasa bahwa pengorbanan saya itu seimbang atau sebanding dengan apa yang beliau cita-citakan. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa rugi saya sebagai seorang dokter meninggalkan profesi saya hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga, tidak. Dan kalau saya mau bilang itu adalah pengorbanan besar dalam hidup saya, karena kita tahu untuk menjadi seorang dokter itu tidak mudah. Banyak yang harus saya korbankan, bukan hanya materi, waktu, tenaga, pemikiran. Tetapi kalau itu harus saya korbankan buat beliau, saya ikhlas, dan itu adalah bentuk sayang saya yang mungkin tidak terukur, bahwa beginilah besar sayang saya kepada beliau. Sampai saat ini, tips yang paling ampuh yang kami gunakan adalah saling komunikasi. Komunikasi saling terbuka, artinya begini, kami menyadari suami istri, laki-laki dan perempuan sudah beda jenis kelamin ya. Kami dari dua orang yang berbeda, bukan hanya di jenis kelamin saja yang berbeda, tetapi kami berbeda dari latar belakang, pendidikan, lingkungan, keluarga, semua itu berbeda. Cara mendidik, cara orang tua kami mendidik kami itu berbeda. Sehingga pada saat kami menikah, kami menjadi satu pasangan. Yang paling kami butuhkan adalah komunikasi. Karena kami sadar
pasangan kita ini, pasangan kami, mestinya bapak ke saya ke bapak pun, bapak itu bukan dukun atau paranormal yang bisa mengetahui apa keinginan saya, begitu pula dengan saya. Jadi kalau kebanyakan orang bilang perempuan itu paling sulit ditahu maunya karena diamnya kita tidak tahu apa maunya. Nah, dalam hal ini hubungan kami itu tidak berlaku. Apapun yang saya rasakan, keresahan sekecil apapun, sedikit bagaimanapun yang mengganjal itu akan saya sampaikan ke bapak bahwa ada yang mengganjal, dan kalau saya tidak cerita, ini takutnya akan menjadi masalah yang besar. Begitu pula dengan bapak, apa yang beliau tidak suka dari saya, dengan segera pasti akan disampaikan, sehingga tidak ada lagi hal-hal kecil yang akan menjadi hal besar karena semua kami komunikasikan. Membangun suatu lembaga pendidikan yang tinggi. Yang kedua adalah membangun sebuah rumah sakit yang bertaraf internasional, yang mana memang istri saya merupakan seorang dokter, yang mana telah menjadi salah satu tujuan dan harapan kami bersama.